Anak-anak kelas 4, pada pembahasan video kali ini Bu Intan akan membahas tema 4 ya, tema 4 latihan soal. Ya, oke, soal yang nomor 1, menghargai setiap orang untuk memeluk agama masing-masing merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila, yaitu, nah ini ada kata kuncinya yaitu agama. Agama itu hubungannya dengan Tuhan, berarti di sini sesuai dengan pengamalan sila pertama ya. Soal nomor 2, yang bukan merupakan makna sila pertama Pancasila, yang bukan ya, percaya adanya Tuhan benar, bebas memeluk agama benar, toleransi umat beragama benar, berarti yang salah yaitu saling kerja sama. Berikut ini contoh sikap yang menunjukkan sila kedua. Kedua itu hubungannya dengan kemanusiaan, berarti yang benar yaitu membantu teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Simbol sila kedua Pancasila. Apa itu sila kedua? Ya, sila kedua yaitu rantai ya. Kalau pohon beringin itu sila ketiga, bintang sila pertama, padi dan kapas sila kelima ya. Nomor selanjutnya, menggalang kegiatan sosial dan meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, di sini ada kegiatan sosial, gotong royong, kekeluargaan. Itu sila keberapa anak-anak? Ya, benar sekali, gotong royong dan kekeluargaan itu adalah sila ketiga ya. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama serta bijak menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu bijak, kebijaksanaan, berarti sila keempat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Lambang dari sila keempat Pancasila adalah, apa itu lambang sila keempat? Ya, yang benar yaitu kepala banteng ya, yang ini. Oke, nomor 8. Contoh sikap baik yang telah sesuai dengan nilai Pancasila yang mana? Rendah diri, suka berdiskusi, suka bermalas-malasan, atau suka menghamburkan uang? Yang benar yaitu suka berdiskusi. Oke. Kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia, soal nomor 9 ya. Yang bukan merupakan jenis cerita. Nah, jenis cerita di sini dongeng, benar ya. Cerpen, mitos, atau majalah. Yang bukan berarti yang majalah. Majalah itu bukan jenis cerita ya. Nomor 10, cerita khayalan atau fiksi yang bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan diceritakan secara turun-temurun. Apa itu? Jawabannya adalah iya, dongeng. Nomor 11, cerita Si Kancil dan Petani. Nah, Si Kancil dan Petani termasuk yang mana? Iya, dongeng ya. Kalau legenda itu asal usul kejadian. Kalau mitos itu yang berhubungan dengan mistis ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 12, tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Nah, ini namanya tokoh apa? Tokoh utama. Tokoh utama itu tokoh yang paling banyak diceritakan. Kalau tokoh pembantu itu tokoh yang sedikit diceritakan. Kalau antagonis itu tokoh yang berwatak jahat. Kalau protagonis itu tokoh yang berwatak baik ya. Nomor 13, tempat di mana tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa. Nah, misalnya di dalam bangunan tua, di sebuah gedung, itu namanya apa? Latar tempat, karena di sini tempat ya. B. Cerita fiksi sering disebut juga dengan dongeng, novel, kartun, atau sejarah. Fiksi tadi khayalan ya. Nah, disebut juga dengan dongeng. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15, ada seekor anak kucing namanya Hakim. Pagi itu si Hakim secara diam-diam pergi meninggalkan rumah. Ia tidak menghiraukan larangan bundanya agar tidak pergi jauh. Ketika matahari menyengat kulit, si hitam tersesat di tengah hutan. Ia menangis sambil menyesali perbuatannya. Berarti ini pesannya apa? Janganlah berbohong, turutilah nasihat orang tua, jangan pergi dari rumah atau bermain di sekitar rumah saja. Apa? Ayo anak-anak. Jawabannya yaitu yang
Iya, benar sekali. Kita harus menuruti nasihat orang tua. Cerita yang berbentuk sastra lama yang bercerita tentang khayalan atau fiksi. Nah, apa ini tidak benar-benar terjadi, yaitu yang dongeng, fabel, novel atau mitos. Ya, jawabannya adalah yang mitos ya. Ini karya sastra lama. Kemudian selanjutnya masuk ke muatan IPA. Nomor 17, ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut apa ini? Ya, jawabannya yaitu ekologi. Nomor 18, yang bukan merupakan tumbuhan langka. Yang bukan ya, bunga bangkai benar, Rafflesia arnoldi benar, Edelweiss benar. Berarti yang bukan yaitu bunga melati. Nomor 19, salah satu manfaat penggunaan teknologi. Nah, apa itu manfaat dari penggunaan teknologi? Untuk mempermudah aktivitas manusia. Sebelum digunakan, sumber daya alam harus diapakan? Ia harus diolah terlebih dahulu ya. Nomor 21, berikut ini yang bukan manfaat hasil hutan. Yang bukan untuk apa? Menyimpan air, penghasil kayu benar, tempat hidup benar, menyimpan sumber makanan. Berarti yang bukan yaitu menyimpan air. Nomor 22, dampak penebangan hutan kecuali, berarti yang bukan ya, habitatnya menjadi rusak, menimbulkan bencana alam, pemanasan global. Nah, yang bukan yang ini, stok kayu melimpah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, tidak dapat diperbarui ini berarti yang apa? Yang cepat habis. Biasanya contohnya yaitu berupa bahan tambang. Nah, yang mana ini yang bahan tambang? Yang minyak bumi ya, karena ini tidak dapat diperbarui. Soal terakhir di muatan IPA, manfaat salah satu manfaat dari hutan bakau. Hutan bakau di pantai itu untuk apa? Ya, mencegah abrasi pantai. Kita masuk ke muatan IPS ya. Kegiatan yang menghasilkan barang. Nah, yang mana ini yang menghasilkan barang? Apakah guru? Bukan ya, guru itu jasa, dokter jasa, tukang cukur jasa. Berarti yang nelayan. Kegiatan yang menghasilkan jasa. Nah, ini barang. Ya, ini jasa, ini barang berupa padi, ini barang berupa tempe. Berarti jawabannya arsitektur. Bukan produk yang dihasilkan dari pengrajin kayu. Yang bukan ya, meja benar, kursi benar, pintu benar. Berarti yang bukan yaitu kaca. Tindakan yang tidak boleh dilakukan polisi hutan. Yang tidak boleh ya, menjaga tata tertib, mendampingi pengunjung, mengatur penebangan hewan, memberikan pengarahan. Yang tidak boleh ya ini ya, penebangan hutan itu tidak boleh dilakukan. Berikut ini yang merupakan kegiatan distribusi. Distribusi itu apa? Mengantar barang. Ya, mengantar atau menyalurkan. Nah, yang mana ini yang mengantar atau menyalurkan? Yang A ya, mengangkut hasil pertanian dari desa ke kota. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi bagi nelayan. Nah, nelayan itu di mana? Iya, benar sekali, di laut. Kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut kegiatan apa? Ya, kegiatan ekonomi ya. Kegiatan menyalurkan barang. Lah, tadi apa tadi? Menyalurkan dari produsen ke konsumen. Tadi namanya kegiatan distribusi. Oke, kita lanjutkan ke muatan SBDP ya. Soal nomor 33 ya. Batik termasuk karya seni rupa berapa dimensi? Batik itu
dua dimensi ya, karena hanya memiliki ukuran panjang kali lebar. Nah, sedangkan patung relief itu kan ada panjang, lebar, tinggi ya. Berarti termasuk karya seni 3 dimensi. Kemudian berdasarkan fungsi kegunaannya, seni rupa dibagi menjadi 2 ya. Ada seni rupa terapan, itu digunakan atau diaplikasikan ya. Yang kedua yaitu seni rupa murni. Salah satu karya seni rupa terapan 2 dimensi. Nah, terapan itu harus yang dapat dimanfaatkan manusia. Yang mana yang dapat digunakan yaitu batik ya. Salah satu karya seni rupa terapan 3 dimensi. Nah, ini yang 3 dimensi yang mana tadi? Yang patung ya. Kemudian karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memiliki nilai apa? Kalau terapan tadi harus dapat digunakan ya, tapi kalau seni rupa murni itu yang dinikmati keindahannya. Nah, berarti yang seni rupa terapan yang memiliki nilai apa? Ya, nilai guna. Benar sekali. Nomor 39, aspek dari seni 3 dimensi kecuali. Nah, tadi sudah Bintan bahas ya, kalau 3 dimensi itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Berarti kecuali yang motif. Nah, terus kalau yang nomor 40 ini termasuk contoh karya seni apa ini? Karya seni apa? Iya, 3 dimensi ya, karena bisa kita raba, kemudian memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Jawabannya yang B. Sekian ya anak-anak pembahasan soal di tema 4.